Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Bab 6661 Busur Ajaib. Xuan Zhenzi mengerutkan kening, mengelus janggutnya, dan berkata, bau ini, aku tidak suka. Rasanya seperti aku, memasuki tempat yang jahat. Chen Ping mengangguk. Kita akan segera sampai di sana. Tepi alam iblis hutan belantara selatan ada di depan, tempat berkumpulnya para kultivator iblis. Benar saja, setelah berjalan sekitar 2 jam lagi, sebuah kota kecil tampak di depan. Kota itu tidak besar, dan tembok-temboknya terbuat dari batu-batu besar berwarna hitam, ditutupi berbagai pola dan rune magis, memancarkan aura dingin dan menyeramkan. Tidak ada penjaga di gerbang kota. Orang-orang yang keluar masuk semuanya adalah kultivator yang mengenakan jubah berbagai warna. Beberapa dikelilingi oleh energi jahat hitam, beberapa memiliki mata merah yang menyeramkan, dan beberapa memiliki wajah yang tertutup pola iblis, membuat mereka tampak sangat menakutkan. Ini adalah tempat berkumpulnya para kultivator iblis. Begitu Chen Ping dan rombongannya muncul di gerbang kota, mereka langsung menarik perhatian semua orang. Tatapan para kultivator iblis itu menyapu serempak, dipenuhi kewaspadaan, permusuhan, dan pengamatan yang cermat. Seorang kultivator iblis yang mengenakan jubah hitam panjang mendekat, mengamati Chen Ping dan para pengikutnya. Lalu bertanya dengan suara serak, kulturis manusia, apa yang kalian lakukan di sini? Chen Ping menangkupkan kedua tangannya sebagai salam, saya hanya lewat dan ingin beristirahat seharian serta mengisi kembali persediaan saya. Tatapan kultivator iblis itu tertuju pada Xuan Zhenzi sejenak, lalu memandang Jiang Xuelan dan bocah Taois kecil itu, dan akhirnya mengangguk. Kalian boleh memasuki kota, tetapi jangan membuat masalah. Alam iblis hutan selatan tidak menerima kultivator manusia. Jika kalian berani membuat masalah di sini, kalian akan menanggung akibatnya. Kami hanya lewat, kami tidak akan menimbulkan masalah, kata Chen Ping dengan tenang. Kultivator iblis itu tidak berkata apa-apa lagi dan berbalik untuk pergi. Chen Ping memimpin rombongan melewati gerbang kota. Kota itu kecil, dengan jalan-jalan yang sempit dan berkelok-kelok. Bangunan-bangunan di kedua sisinya terbuat dari batu hitam, dengan gaya yang sederhana dan kasar. Kristal merah, gelap tertanam di jendela, memancarkan cahaya dingin. Para biksu di jalan berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, sebagian berbicara dengan suara pelan, sebagian mendirikan kios untuk menjual barang dagangan mereka, dan sebagian lagi berlatih tanding dan berkompetisi di lorong-lorong. Yang dalam, udara dipenuhi dengan campuran energi jahat dan iblis. Tatapan Chen Ping menyapu para kultivator iblis, dan alisnya sedikit berkerut. Dia merasakan aura yang familiar terpancar dari para kultivator iblis ini. Pola Taoisme dan energi jahat. Itulah aura unik dari teknik-teknik aliran Yin Demon. Energi jahat berpola Taoisme adalah keterampilan unik yang diajarkan kepadanya oleh iblis Yin, yang juga ia ketahui dan gunakan dengan sangat mahir. Meskipun pola Dao dan energi jahat pada para kultivator iblis ini tampak samar, namun jelas bukan palsu. Ada apa? Tanya Jiang Xuelan dengan suara rendah ketika melihat ekspresi Chen Ping. Para kultivator iblis ini mungkin adalah murid dari garis keturunan iblis Yin. Suara Chen Ping sangat lembut, teknik kultivasi mereka memiliki asal yang sama dengan rune Taois dan energi jahat. Yang ku kenal, pupil mata Jiang Xuelan sedikit menyempit. Maksudmu, iblis Yin juga ada di alam iblis hutan belantara selatan. Itu mungkin saja, kata Chen Ping. Baik garis keturunan iblis Yin maupun garis keturunan iblis Yan adalah tradisi iblis kuno. Wajar jika keduanya saling terhubung. Xuan Zhenzi mencondongkan tubuh lebih dekat dan bertanya dengan suara rendah, Setan Yin. Tuan Chen, apakah Anda sangat mengenal Setan Yin? Kita punya sejarah bersama, kata Chen Ping tanpa menjelaskan lebih lanjut. Mari kita cari tempat menginap dan beristirahat selama sehari sebelum kita bicara lebih lanjut. Mereka menemukan sebuah penginapan di kota itu. Penginapan itu tidak besar, tetapi cukup bersih.
Pemilik penginapan itu adalah seorang kultivator iblis kurus setengah baya dengan tingkat kultivasi peringkat keempat. Alam abadi emas. Ketika dia melihat Chen Ping dan yang lainnya masuk, dia terlebih dahulu mengamati mereka dengan waspada untuk memastikan mereka tidak bermaksud jahat sebelum mengatur beberapa kamar tamu. Chen Ping meletakkan barang bawaannya di kamar, membersihkan diri dengan cepat, lalu mengantar Jiang Suelan ke bawah. Ayo kita turun dan melihat-lihat, mengenal kota ini lebih dekat. Keduanya meninggalkan penginapan dan berjalan-jalan di sekitar kota. Meskipun jalan-jalannya sempit, namun cukup ramai, dengan berbagai kios yang memajang berbagai macam barang aneh dan tidak biasa. Ada pil yang memancarkan energi hitam, artefak magis yang diukir dengan pola iblis, tulang dan inti dari berbagai makhluk iblis, dan beberapa harta karun langka yang namanya tidak dapat saya ingat. Sebagian besar kultivator iblis itu kasar dan berisik, dan Anda sering dapat mendengar mereka berdebat tentang harga. Jiang Suelan menggandeng lengan Chen Ping, mata birunya yang dingin mengamati sekeliling mereka dengan penuh rasa ingin tahu. Tempat ini benar-benar berbeda dari kota-kota para kultivator manusia, katanya pelan. Rasanya lebih kacau, tetapi juga lebih hidup. Para kultivator iblis toh tidak peduli dengan aturan. Chen Ping berkata, mereka percaya pada keunggulan kekuatan, siapapun yang memiliki tinju lebih besar, dialah yang benar. Meskipun mereka biadab, terkadang mereka lebih tulus daripada para kultivator manusia yang mengumbar kebajikan dan moralitas. Jiang Suelan mengangguk dan hendak berbicara ketika tiba-tiba terjadi keributan di depannya. Lihat cepat. Busur ajaib telah ditarik. Apa? Busur ajaib? Benarkah? Seseorang telah menggambar busur ajaib tepat di alun-alun pusat kota ini. Cepat, cepat. Jika kita terlambat, kita akan ketinggalan keseruannya. Kerumunan orang berdesak-desakan menuju pusat kota seolah-olah kota itu telah dibakar. Para kultivator iblis itu memasang ekspresi gembira dan antusias. Langkah mereka semakin cepat seolah-olah mereka takut ketinggalan momen-momen seru. Chen Ping sedikit mengangkat alisnya. Busur ajaib. Dia menghentikan seorang kultivator iblis yang sedang terburu-buru dan bertanya, "Permisi, apa itu busur iblis?" Kultivator iblis itu meliriknya dengan tidak sabar, tetapi ketika dia melihat Jiang Suelan, yang memiliki sikap dingin dan acuh tak acuh di samping Chen Ping, sikapnya sedikit melunak. "Kau dari luar kota, bukan? Kami memiliki busur iblis kuno di kota kami, yang konon merupakan peninggalan leluhur jalur iblis. Selama ribuan tahun, tidak ada seorang pun yang mampu menggunakannya. Seseorang baru saja mengambilnya. Ini masalah besar. Bahkan kepala kota pun sudah diberitahu." Setelah mengatakan itu, dia tidak repot-repot menjelaskan lebih lanjut dan berbalik untuk terus berlari menuju pusat kota. Chen Ping dan Jiang Suelan saling bertukar pandang. "Bagaimana kalau kita lihat-lihat?" tanya Jiang Suelan. Chen Ping mengangguk. "Aku juga ingin melihat seperti apa busur ajaib ini." Keduanya mengikuti kerumunan orang ke alun-alun di pusat kota. Lapangan itu sangat luas, dan dipenuhi orang. Secara kasar diperkirakan, ada setidaknya 1000 kultivator iblis, yang sepenuhnya mengelilingi lapangan tersebut. Di tengah alun-alun berdiri sebuah panggung tinggi yang terbuat dari batu hitam, tingginya sekitar 3 zang, dengan permukaan datar, tempat 2 orang berdiri. Seorang pria muda, yang tampak berusia awal 20-an, mengenakan pakaian serba hitam, memiliki wajah tampan dan aura arogansi yang terpancar dari alisnya. Dia memegang busur panah panjang berwarna hitam di tangannya. Busur itu seluruhnya berwarna hitam, ditutupi dengan pola iblis berwarna merah gelap yang pekat, dan memancarkan aura energi jahat yang kuat. Tali busur itu berwarna merah gelap, seolah-olah terbuat dari urat-urat makhluk iblis, dan berkilauan dengan cahaya dingin dan menyeramkan dalam cahaya kuning yang redup. Kultivator iblis muda itu dipenuhi kegembiraan, mengangkat busur panahnya tinggi-tinggi seolah-olah memamerkan harta karun yang langka. Di sampingnya duduk seorang pria parubaya yang mengenakan jubah hitam indah dengan pola sihir emas yang disulam di manset dan kerahnya, tampak sangat mewah. Wajahnya berwibawa, matanya seperti kilat, auranya dalam dan mendalam,
dan kultivasinya berada di tingkat ke-8. Alam abadi emas. Pria parubaya itu memandang kultivator iblis muda itu dengan senyum puas di wajahnya, berdiri, dan berkata dengan lantang, semuanya. Pemuda ini bernama Han Lei. Hari ini, dia berhasil menarik busur iblis yang telah tertidur selama ribuan tahun di platform busur iblis. Inilah jenius muda pertama sejak zaman kuno yang mampu menggambar busur sihir. Sebagai penguasa kota, saya telah memutuskan untuk mengangkat Han Lei sebagai tetua tamu di kediaman penguasa kota, memberinya perlakuan yang sama seperti penguasa kota, dan menganugerahinya 1 juta batu kristal, 10 artefak sihir, dan 100 ramuan. Sorak-sorai dan tepuk tangan meriah terdengar dari kerumunan. Han Lei, Han Lei, Han Lei, luar biasa, luar biasa. Busur ajaib yang belum pernah ditarik siapapun selama ribuan tahun ternyata telah ditarik oleh seorang pemuda. Anak ini memiliki masa depan yang cerah. Penguasa kota sendiri yang menganugerahkan gelar itu kepadanya. Mulai sekarang, dia bisa berjalan-jalan di kota tanpa takut diganggu siapapun. Mendengar sorak-sorai di sekitarnya, kesombongan Han Lei semakin menguat. Dia menegakkan punggungnya, mengangkat busur ajaib tinggi-tinggi, seolah menerima sorotan dunia. Tuan Muda Han, tarik sekali lagi. Mari kita lihat, teriak seseorang di kerumunan. Ya, tarik lagi. Tadi kita tidak melihatnya dengan jelas. Gayakan sekali lagi. Mari kita lihat kekuatan busur ajaib ini. Senyum Han Lei semakin lebar, dan dia mengangguk. Baiklah. Karena semua orang ingin melihatnya, aku akan menariknya sekali lagi. Dia menarik napas dalam-dalam, menggenggam busur dengan tangan kirinya, meletakkan tangan kanannya pada tali busur, dan mulai mengalirkan energi Taoisme di dalam tubuhnya. Energi hitam yang jahat menyembur dari telapak tangannya, seperti ular hitam tipis yang melilit busur dan tali busur. Rune sihir berwarna merah gelap pada busur mulai menyala, memancarkan cahaya dingin dan menyeramkan, dan aura kuno serta kuat memenuhi udara. Ekspresi Han Lei berubah serius. Keringat mengucur di dahinya, dan otot-otot di lengannya menegang, dengan urat-urat menonjol. Saat ia menarik, tali busur bergerak mundur sedikit demi sedikit. Setiap inci yang bergerak, wajahnya semakin memerah. Dan tubuhnya sedikit gemetar. Akhirnya, dia menarik tali busur sekitar 3 inci sebelum tiba-tiba melepaskannya. Berdengung, seberkas cahaya hitam melesat keluar dari tali busur, seperti anak panah yang dilepaskan dari busur, membelah udara. Dan menuju ke sebuah batu besar di bawah platform. Bang! Sebuah lubang seukuran kepalan tangan terbentuk di batu besar itu, tepinya halus seperti cermin, memancarkan aura hitam samar. Sorakan dan seruan meriah kembali terdengar dari kerumunan. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Kekuatan satu anak panah saja sangat menakutkan. Busur iblis ini memang merupakan relik kuno, kekuatannya tak terbatas. Han Lei meletakkan busur sihir itu, terengah-engah, wajahnya penuh dengan rasa puas diri. Dia berbalik, menangkupkan kedua tangannya sebagai salam kepada penguasa kota, dan berkata, "Yang mulia, saya tidak gagal dalam misi saya." Penguasa kota itu tersenyum lebar dan hendak menyampaikan pujiannya ketika terdengar dengusan pelan dari kerumunan. Suaranya sangat pelan, tetapi terdengar sangat jelas selama jeda singkat di antara sorak-sorai. Mendengus. Semua orang terkejut. Sorakan itu berhenti, dan semua mata tertuju ke sumber suara tersebut. Di tepi alun-alun, seorang pemuda berjubah abu-abu berdiri di sana, senyum tipis teruk di bibirnya. Itu adalah Chen Ping. Wajah Han Lei tiba-tiba memerah, tatapannya tertuju pada Chen Ping, suaranya bernada marah, "Apa yang barusan kau senandungkan saja?" Chen Ping menatap Han Lei, matanya yang gelap tampak tenang. "Bukan apa-apa, aku hanya berpikir busur ini, biasa." Kata-kata ini langsung menimbulkan kehebohan di alun-alun. "Apa? Hanya itu? Apakah dia sudah gila? Seorang immortal emas tingkat 1. Seorang junior saja berani menunjuk jari ke busur iblis. Apakah dia tidak tahu cara menulis kata kematian? Dilihat dari auranya, dia bukan kultivator iblis. Dia adalah kultivator manusia. Seorang kultivator manusia datang ke alam,
Iblis hutan belantara selatan kita untuk membuat masalah. Tatapan para kultivator iblis itu berubah menjadi sangat bermusuhan, mata mereka dipenuhi dengan permusuhan dan kemarahan. Jika penguasa kota tidak ada di sana, kemungkinan seseorang sudah akan menyerbu dan menyerang Chen Ping. Wajah Han Lei semakin pucat, dan suaranya dingin membeku, "Apa yang kau katakan?" Ulangi lagi. Chen Ping menatap Han Lei, masih dengan ekspresi acuh tak acuh, dan berkata, "Kukatakan padamu, busur ini bukan sesuatu yang istimewa. Busur sihir macam apa ini? Bahkan anak kecil pun bisa menggambarnya. Apakah benar-benar perlu membuat keributan seperti ini?" Kata-kata itu bagaikan menyulut tong mesiu, dan para kultivator iblis di alun-alun menjadi sangat marah. Anak ini memang pantas mendapatkannya. Tuhan, mari kita beri dia pelajaran. Seorang kultivator manusia biasa di peringkat pertama alam Dewa Emas berani berkeliaran di alam iblis hutan belantara selatan kita. Penguasa kota duduk di platform tinggi, menyipitkan mata sambil mengamati Chen Ping. Ekspresinya tetap tenang, tetapi sedikit rasa geli terpancar di matanya yang tajam. Dia mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua orang diam. Kebisingan di alun-alun berangsur-angsur mereda. Penguasa kota memandang Chen Ping, suaranya bernada tertarik. "Anak muda, kau bilang busur ini biasa saja. Kalau begitu, kurasa kau juga bisa menggambarnya." Chen Ping menatap penguasa kota itu, senyumnya semakin lebar. "Menariknya, kurasa itu tidak cukup." "Tidak cukup." Penguasa kota itu sedikit mengangkat alisnya. "Apa maksudmu?" "Maksudku," kata Chen Ping dengan tenang, "busur ini terlalu rapuh. Aku khawatir aku akan mematahkannya." Setelah mendengar itu, alun-alun menjadi sunyi senyap, lalu meledak dengan tawa yang memekakkan telinga. "Hahaha, dia bilang dia akan mematahkan busur ajaib itu. Aku sampai mau mati tertawa." Seorang junior di peringkat pertama alam Dewa Emas mengaku bisa mematahkan busur iblis kuno. Apakah anak ini sudah gila? Kurasa dia sudah lelah hidup dan sengaja mencari kematian. Han Lei gemetar karena marah, wajahnya penuh ejekan dan amarah. "Mematahkannya? Kau pikir kau siapa? Aku telah berlatih kitao selama ratusan tahun, dan aku hanya berhasil menariknya sejauh 3 inci. Kau, seorang kultivator manusia di peringkat pertama alam Dewa Emas, tanpa rune Taois atau energi jahat sekalipun, berani membual telah mematahkan busur iblis." Chen Ping menatap Han Lei, matanya yang gelap tampak sangat tenang. "Bagaimana kau tahu aku tidak memiliki rune Taois atau energi jahat?" Han Lei terkejut. Kau seorang kultivator iblis." "Aku bukan kultivator iblis." Chen Ping menggelengkan kepalanya. "Tapi aku sedikit tahu tentang rune Tao dan energi iblis." Seluruh ruangan kembali hening. Rune Tao dan energi jahat adalah rahasia yang dijaga ketat oleh garis keturunan Iblis Yin, dan hanya murid inti dari garis keturunan Iblis Yin yang memenuhi syarat untuk mengolahnya. Bagaimana mungkin kultivator manusia yang tampaknya masih muda ini dapat memahami pola Dao dan energi jahat? Penguasa kota perlahan berdiri, menatap Chen Ping dengan ekspresi serius. "Kau bilang kau tahu rune Tao dan energi jahat. Baiklah, naiklah ke mimbar. Jika kau benar-benar bisa menggambar busur iblis, aku bisa memberikannya padamu." Dia berhenti sejenak, kilatan dingin terpancar di matanya, "Tetapi jika kau tidak bisa melakukannya, atau jika kau mencoba menipu penguasa kota ini dengan kata-kata kosongmu, maka kau harus meninggalkan hidupmu." Ekspresi Jiang Xuelan berubah, dan dia hendak berbicara untuk menghentikannya ketika Chen Ping meraih tangannya. "Tidak apa-apa," katanya pelan. "Aku percaya diri." Dia melepaskan tangan Jiang Xuelan dan berjalan menuju panggung tinggi. Para kultivator iblis dengan cepat memberi jalan kepada Chen Ping, mata mereka dipenuhi dengan ejekan dan ketidakpedulian. Tidak ada yang percaya dia bisa menarik busur ajaib itu, dan tidak ada yang percaya dia bisa mematahkannya. Anak itu sudah tamat. Sebagai Dewa Emas tingkat 1, kau bahkan tidak tahu apa itu pola Dao dan energi jahat, kan? Tunggu saja dan lihat. Begitu dia naik ke sana, dia akan ditampar sampai mati oleh penguasa kota sebelum dia sempat menyentuh tali busur. Chen Ping mengabaikan diskusi tersebut dan berjalan selangkah demi selangkah menuju panggung tinggi.
Han Lei berdiri di atas panggung tinggi, memperhatikan Chen Ping berjalan mendekat, ejekannya semakin dalam. Kau, benar-benar yakin, belum terlambat untuk mundur sekarang. Chen Ping meliriknya, tidak berkata apa-apa, dan langsung mengambil busur sihir dari tangan Han Lei. Saat ia mendapatkan busur ajaib itu, kilatan samar muncul di mata Chen Ping. Busur panah ini memang sangat luar biasa. Pola-pola iblis berwarna merah gelap yang terukir pada busur tersebut adalah peninggalan dari jalur iblis kuno, yang mengandung aura energi iblis yang kaya. Seorang kultivator biasa yang memegang busur ini tidak akan mampu menariknya, apalagi memegang busur dengan kuat, karena energi jahat akan mengikis meridiannya. Namun baginya, itu tidak berarti apa-apa. Energi Taoisme di dalam tubuhnya mulai beredar, beresonansi dengan energi jahat pada busur iblis itu. Rasanya seperti menyapa teman lama yang sudah lama tidak Anda temui, sangat alami dan lancar. Chen Ping menggenggam busur dengan tangan kirinya, meletakkan tangan kanannya di tali busur, dan menarik napas dalam-dalam, lalu, dia menariknya perlahan. Berdengung, di tangannya, tali busur itu seperti ular jinak, tanpa perlawanan atau kesulitan, ditarik dengan mulus hingga panjang. Maksimalnya, seluruh ruangan menjadi hening. Mata semua orang terbelalak lebar seperti piring, dan mulut mereka menganga cukup lebar untuk memuat sebutir telur. Ekspresi wajah para kultivator iblis yang baru saja mengejek Chen Ping membeku, seperti potret yang terhenti pada saat mereka mengejek. Wajah Han Lei pucat pasi, dan tubuhnya gemetaran. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menarik busur iblis sepanjang 3 inci itu, sementara kultivator manusia Dewa Emas tingkat 1 ini dapat dengan mudah menariknya hingga mencapai ukuran bulan purnama. Penguasa kota itu juga berdiri, dan untuk pertama kalinya, ekspresi terkejut muncul di wajahnya yang bermartabat. Matanya tertuju pada busur iblis di tangan Chen Ping, pupil matanya menyempit dengan hebat. Chen Ping memandang busur sihir di tangannya, yang telah ditarik sepenuhnya, dan sebuah senyum muncul di bibirnya. Busur ini memang cukup menarik. Namun, dia sedikit menyipitkan matanya, kekuatan kekacauan beredar di dalam tubuhnya, mengalir ke busur melalui telapak tangannya. Ini jelas tidak cukup kokoh. Klik, terdengar suara retakan yang tajam. Retakan muncul di haluan, dan retakan itu menyebar dengan cepat dari satu ujung ke ujung lainnya, seperti jaring laba. Laba yang menyebar di haluan. Klik, klik, klik. Serangkaian suara retakan terdengar, rune sihir merah gelap mulai meredup, dan busur hitam itu menjadi seperti porselen yang retak, dengan retakan yang saling bersilangan di mana-mana. Setiap retakan membuat jantung semua orang yang hadir berdebar kencang. Akhirnya, bang! Dengan suara dentuman keras, busur ajaib itu hancur berkeping-keping di tangan Chen Ping, tersebar di seluruh platform. Tinggi dengan bunyi dentingan, seluruh ruangan diselimuti keheningan yang mencekam. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bernapas, bahkan tidak ada yang berkedip. Semua mata tertuju pada Chen Ping, dan pada pecahan-pecahan busur sihir yang berserakan di kakinya. Busur iblis kuno, yang belum pernah ditarik selama ribuan tahun, ditarik begitu saja hingga mencapai panjang maksimalnya oleh seorang kultivator manusia, lalu patah menjadi 2. Kaki Han Lei terasa lemas, dan dia terjatuh di atas panggung tinggi, wajahnya pucat dan dipenuhi rasa tidak percaya. Penguasa kota itu berdiri di sana, membeku sepenuhnya, seolah-olah disambar petir. Kau, bibirnya berkedut beberapa kali sebelum akhirnya ia berhasil mengucapkan sebuah kalimat, siapa sebenarnya? Chen Ping membersihkan debu dari tangannya, menatap penguasa kota, dan senyum tipis muncul di mata gelapnya. Seorang pejalan kaki, dia berkata, busur ini memang bagus, tetapi bahannya terlalu rapuh. Jika Anda ingin menempa busur yang benar-benar bagus, saya sarankan agar penguasa kota menggunakan jenis urat monster yang berbeda, bukan bahan yang begitu rapuh. Dia berbalik dan berjalan turun dari peron. Saat melewati Han Lei, dia berhenti, menatap Han Lei yang tergeletak di tanah, dan senyum tipis muncul di bibirnya. Kau telah mengembangkan aura Taoisme selama ratusan tahun, dan kau hanya berhasil menguasai sedikit hal. Apakah
Kau ingin aku mengajarimu beberapa gerakan. Wajah Han Lei memerah padam, dan dia berharap bisa menghilang ke dalam tanah. Chen Ping tidak berkata apa-apa lagi dan berjalan turun dari peron. Dia berjalan ke sisi Jiang Suelan, mengulurkan tangan dan menggenggam tangannya, ayo kita pulang. Jiang Suelan menatapnya, mata birunya yang dingin penuh tawa, kau pikir kau melakukannya dengan sengaja. Sengaja, Chen Ping berpikir sejenak. Kurasa begitu. Siapa yang menyuruh mereka bersikap sombong? Dia memimpin Jiang Suelan melewati kerumunan dan menuju ke penginapan. Para kultivator iblis menatap sosoknya yang menjauh, masing-masing tampak seolah-olah mereka melihat hantu. Tak seorang pun berani menghalangi jalannya, dan tak seorang pun berani berbicara. Barulah setelah dia pergi, desas-desus diskusi yang memekakkan telinga meletus di alun-alun. Dia benar-benar mematahkan busur ajaib itu. Kekuatan macam apa itu? Seorang immortal emas tingkat 1. Bagaimana mungkin? Aura yang terpancar darinya, bukanlah aura kultivator iblis, melainkan aura yang jauh lebih menyeramkan daripada aura kultivator iblis. Dia baru saja mengatakan bahwa dia mengetahui rune Taois dan energi jahat, yang merupakan keahlian unik dari garis keturunan iblis Yin. Siapakah dia sebenarnya? Tidak peduli siapa dia, kita tidak bisa berurusan dengannya. Penguasa kota berdiri di atas panggung tinggi, mengamati sosok Chen Ping yang pergi, dan tetap diam untuk waktu yang lama. Matanya berkilat dengan cahaya yang kompleks, campuran antara keterzhenjingan, kecemasan, dan sedikit ketertarikan yang tak dapat dijelaskan. Dia memberi isyarat kepada penjaga di sampingnya dan berbisik, pergi dan selidiki latar belakang orang itu. Siapapun yang bisa menarik busur iblis dan mematahkannya pasti bukan orang biasa. Terlebih lagi, dia juga mengetahui rune Taois dan energi jahat. Dia pasti terkait dengan garis keturunan iblis Yin. Ya, para penjaga menghilang ke dalam kerumunan. Penguasa kota itu duduk kembali di kursinya, memandang pecahan-pecahan busur iblis yang berserakan di platform tinggi. Senyum penuh makna terukir di bibirnya. Menarik. Sudah lama sekali sejak orang-orang yang begitu menarik mengunjungi alam iblis hutan belantara selatan.